Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada materi konsep sistem dalam sistem informasi manajemen. Dalam pembelajaran ini, kita akan membahas ciri-ciri sistem, model dasar sistem yang meliputi input, proses, output, serta elemen pendukung seperti feedback dan interface. Kita juga akan mempelajari jenis-jenis sistem, penggolongan sistem berdasarkan tingkat kerumitan dan dapat diramalkan, serta bagaimana kontrol dilakukan dalam sebuah sistem. Ciri-ciri suatu sistem. Suatu sistem terdiri atas bagian-bagian yang saling mempengaruhi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem bukan sekadar kumpulan komponen yang acak, tetapi tersusun dari unsur-unsur yang saling bergantung, karena memiliki satu tujuan yang sama. Selain itu, sistem harus dikendalikan atau diatur oleh manusia. Pengendalian ini dapat berupa pengaturan unsur-unsur yang ada atau dalam bentuk aturan dan prosedur operasional yang memastikan sistem berjalan sesuai rencana. Model umum suatu sistem memiliki 3 elemen utama, yaitu masukan, proses, dan keluaran. Model ini menggambarkan batas sistem secara jelas. Segala sesuatu yang berada di luar batas sistem tersebut disebut lingkungan sistem. Sistem dan subsistem. Setiap sistem dapat terdiri dari beberapa subsistem yang memiliki batas masing-masing. Hubungan antar subsistem disebut interface, yaitu titik pertemuan di mana terjadi pertukaran masukan dan keluaran. Interface penting untuk dipahami karena disinilah terjadi interaksi, aliran data, informasi, maupun bahan, sehingga seluruh subsistem dapat bekerja selaras secara keseluruhan. Komponen sistem, input, proses, output, feedback, interface. Masukan atau input adalah segala sesuatu yang berupa bahan, energi, atau data yang masuk ke dalam sistem. Masukan ini menjadi dasar dari proses selanjutnya. Proses adalah tahap pengolahan input menjadi output yang memiliki nilai atau fungsi tertentu. Setiap proses memiliki mekanisme yang berbeda tergantung jenis sistemnya. Output adalah hasil akhir dari sistem, bisa berupa informasi, bahan, atau energi. Feedback atau umpan balik berfungsi untuk mengontrol jalannya sistem. Jika ada bagian yang tidak sesuai dengan tujuan, feedback akan memberikan peringatan agar dilakukan penyesuaian. Interface adalah hubungan antar subsistem yang saling mempengaruhi dan menjadi jalur terjadinya pertukaran input dan output. Jenis-jenis sistem. Kita dapat mengelompokkan sistem menjadi beberapa jenis. 1. Sistem menentukan. Sistem menentukan bekerja dengan cara yang dapat diramalkan. Hubungan antar komponen diketahui dengan pasti. Jika keadaan sistem pada suatu titik diketahui, maka keadaan berikutnya dapat ditentukan tanpa kesalahan. Contohnya adalah sistem komputer yang bekerja sesuai program. Sistem memungkinkan. Sistem memungkinkan bersifat probabilistik. Walaupun perilakunya dapat diperkirakan, selalu ada tingkat ketidakpastian. Contoh yang mudah adalah sistem inventaris, karena rata-rata permintaan dan waktu pemesanan bisa dihitung, tetapi nilai nyata bisa berubah sewaktu-waktu. Sistem tertutup. Sistem tertutup adalah sistem yang tidak bertukar informasi, energi, atau bahan dengan lingkungannya. Contohnya reaksi kimia dalam botol tertutup. Dalam organisasi, ada juga sistem semi tertutup seperti program komputer yang hanya menerima input tertentu dan menghasilkan output tertentu. Sistem terbuka. Sistem terbuka selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Misalnya organisasi yang harus menyesuaikan diri dengan persaingan, pasar, dan perubahan kondisi. Sistem informasi juga bersifat terbuka karena menerima masukan dari lingkungan luar. Penggolongan sistem berdasarkan kriteria. Sistem dapat digolongkan berdasarkan 2 kriteria, tingkat dapat diramalkan. Menentukan, perilakunya dapat dipastikan. Memungkinkan, perilakunya mengandung ketidakpastian. Tingkat kerumitan. Sistem dapat dikelompokkan menjadi sederhana, kompleks, dan sangat kompleks. Contoh penggolongan sesuai penjelasan. Sistem menentukan yang sederhana, seperti deretan mesin dengan alur kerja jelas. Sistem sederhana yang memungkinkan, seperti sistem pengendalian kualitas produk. Sistem memungkinkan dan kompleks, seperti perusahaan yang keputusannya mempengaruhi banyak subsistem. Sistem menentukan dan sangat kompleks, tidak ada, karena sistem sangat kompleks tidak dapat diramalkan sepenuhnya. Kontrol dalam sistem. Kontrol merupakan mekanisme untuk menjaga sistem agar tetap berjalan pada batas yang diizinkan. Jika sistem berada di luar kontrol, artinya mekanisme pengaturan tidak bekerja dengan baik.
Dalam sistem produksi, kontrol dilakukan terhadap bahan yang masuk, tenaga yang digunakan, serta proses yang sedang berjalan. Hal-hal di luar kebutuhan produksi tidak termasuk dalam kontrol sistem. Ada juga proses penyaringan atau filtering. Penyaringan berfungsi untuk mengurangi jenis masukan. Misalnya sekretaris hanya menyampaikan surat penting kepada direktur. Mengurangi banyaknya informasi. Misalnya perusahaan hanya menerima laporan dari bagian tertentu jika laporan itu membutuhkan tindakan. Dari seluruh penjelasan dapat disimpulkan bahwa sistem terdiri dari bagian-bagian yang saling bergantung untuk mencapai tujuan. Model dasar sistem meliputi input, proses, dan output. Sistem informasi pada umumnya bersifat terbuka. Sistem dapat bersifat menentukan atau memungkinkan. Penggolongan sistem bergantung pada tingkat ketidakpastian dan tingkat kerumitan. Kontrol dalam sistem bergantung pada umpan balik untuk menjaga sistem tetap berjalan sesuai batas yang diizinkan. Terima kasih telah mengikuti materi ini. Semoga penjelasan ini membantu Anda memahami konsep dasar sistem dalam sistem informasi manajemen. Sampai bertemu dalam pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.